Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andiwedillah dan teman saya Pandi Kusuma dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan Smart Room berbasis Microcontroller. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif. Tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tetapi juga memaksimalkan kinerja teknologi yang ada untuk meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan ruangan yang diakses menggunakan microcontroller tentunya akan memudahkan pengguna dibanding hanya menggunakan sistem yang manual. Kehilangan kunci hingga pembobolan pintu yang sering terjadi mengakibatkan penggunaan sistem ini kurang bagus untuk diterapkan pada ruangan yang dianggap penting. Pengontrolan peralatan elektronik yang dilakukan secara manual juga membuat sebagian orang merasakan malas untuk melakukannya, apalagi dalam keadaan sibuk, sehingga pengoperasian perangkat elektronik dan keamanan pintu ruangan menggunakan microcontroller tentunya membuat pengguna lebih terbantu. Pada sistem keamanan smart room ini, dirancang sebuah ruangan yang pintunya dapat diakses menggunakan sidik jari maupun RFID. Pengontrolan peralatan elektronik seperti lampu, kipas angin, dan dinamo air dapat diakses menggunakan modul Bluetooth yang terhubung pada aplikasi Arduino Bluetooth Controller pada smartphone. Yang kedua, bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama adalah bagaimana kita akan membuat dan merancang sistem keamanan smart room. Yang kedua adalah bagaimana ini dapat diimplementasikan dalam sistem keamanan smart room. Yang bagian C, ruang lingkup kegiatan. Yang pertama adalah pengujian sistem keamanan hanya menggunakan iktp. Yang kedua, perangkat elektronik yang dapat dikontrol adalah lampu dan kipas angin. Bagian D, tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama untuk merancang dan membuat sistem keamanan smart room. Yang kedua adalah untuk mengimplementasikan sistem keamanan smart room. Selanjutnya adalah manfaat. Mengetahui cara pembuatan sistem keamanan smart room agar mempermudah segala kegiatan di dalam ruangan serta meningkatkan sistem keamanan ruangan. Yang kedua adalah dapat mengimplementasikan sistem keamanan smart room pada ruangan yang dimiliki. Ya, kita berlanjut ke kajian pustaka. Yang pertama adalah microcontroller. Microcontroller ini adalah perangkat komputer mini dalam mikro yang dikemas dalam satu chip tunggal IC, integrated circuit, dan mempunyai program operasi tertentu di dalamnya. Yang kedua adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah rangkaian elektrik yang sifatnya open source. Ada dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan dan memiliki bahasa pemrograman sendiri berupa bahasa C. Yang ketiga adalah RFID. RFID ini merupakan terminologi yang umum untuk teknologi non-kontak yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek atau manusia secara otomatis. Yang keempat adalah fingerprint. Fingerprint ini adalah sebuah sistem fingerprint scanner yang memiliki dua pekerjaan, yakni mengambil gambar sidik jari pengguna dan memutuskan apakah pola alur sidik jari gambar yang diambil sama dengan pola alur sidik jari yang ada di database. Yang kelima adalah Bluetooth HC05. Bluetooth HC05 adalah modul komunikasi nirkabel via Bluetooth yang dimana beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan pilihan dua mode konektivitas. Yang keenam adalah solenoid. Solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Energi gerakan yang dihasilkan hanya gerakan mendorong dan menarik. Yang ketujuh adalah relay. Relay adalah merupakan komponen elektronika yang dapat mengimplementasikan sebuah logika switching. Yang kedelapan adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, selector switch key. Selector switch key merupakan suatu alat elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan saklar motor, di mana alat ini memiliki sebuah kunci untuk memutus dan menghubungkan saklar. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Pandi Kusuma. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, metode perancangan.
Adapun tempat pelaksanaannya yaitu dilaksanakan di laboratorium kampus Politeknik Negeri Juanda Pandang dan dilanjutkan di rumah sendiri. Untuk waktu pelaksanaannya itu sendiri akan dimulai pada bulan Januari 2022 dan berakhir pada Juli 2022. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat yang pertama itu PC atau laptop digunakan untuk memprogram dari microcontroller. Yang kedua itu softwarenya, software Arduino. Yang ketiga smartphone untuk mengontrol alat-alat elektronik yang ada pada ruangan tersebut. Yang keempat itu tang potong, yang kelima solder, dan yang terakhir itu obeng. Adapun bahan yang dibutuhkan yang pertama itu yang paling penting Arduino Uno sebagai microcontrollernya, yang kedua itu RFID, yang ketiga fingerprint, yang keempat itu Bluetooth HC05, yang selanjutnya itu selektor switch key, yang selanjutnya buzzer, kemudian push button, solenoid, relay, kabel, dan yang terakhir itu power supply. Untuk diagram bloknya itu terdiri dari 3 bagian, ada input, ada proses, dan ada output. Untuk inputnya sendiri terdapat catut daya, fingerprint, RFID, Bluetooth HC05, selektor switch key, dan push button. Untuk selektor switch key ini digunakan sebagai metode darurat apabila kedua sistem yaitu fingerprint atau RFID tidak bekerja atau masalah error. Kemudian ada push button, ini digunakan untuk akses keluar. Untuk pada bagian proses itu terdapat microcontroller Arduino Uno R3, dan untuk pada bagian output terdiri dari 3, yaitu ada lampu, ada solenoid, ada 4, yaitu ada lampu, solenoid, kipas angin, serta buzzer. Selanjutnya itu flowchart. Pada bagian kita disuruh untuk mulai, kemudian masuk pada proses inisiasi sistem, kemudian input, identifikasi fingerprint atau RFID, kemudian kita pengambilan keputusan apakah datanya valid atau tidak. Apabila datanya tidak valid, maka kita disuruh untuk mengakses akses darurat. Kemudian apabila datanya sudah valid, silinder akan terbuka selama 7 detik dan buzzer menyala, kemudian pintu kembali terkunci. Kemudian pengambilan keputusan apakah ingin keluar ruangan. Apabila iya, maka kita disuruh untuk menekan push button. Kemudian apabila tidak, kita akan proses input apakah koneksi Bluetooth HC05, kemudian pengambilan keputusan apakah ingin mengontrol lampu atau kipas angin. Apabila tidak, maka proses selesai. Apabila iya, maka kita disuruh untuk tekan on atau off pada aplikasi Arduino Bluetooth pada smartphone. Kemudian dapat dilihat ilustrasi rangkaian pada last slide. Di situ sudah ada semua rangkaian yang kita butuhkan beserta port-port yang akan digunakan nanti. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat satu persatu. Ini menggunakan akses sidik jari. Ini merupakan akses utama pada saat ini memasuki ruangan. Dan pada bagian itu terdapat buzzer. Apabila akses diterima, maka buzzernya akan berbunyi. Begitupun apabila akses tidak valid atau akses ditolak. Yang kedua itu apabila akses sidik jari ini bermasalah atau bukan orang yang pemilik ruangan itu yang ingin masuk dan ingin menitipkan KTP-nya, maka kita menggunakan akses RFID. Ini akan memudahkan apabila terjadi suatu fenomena atau apabila pengguna ruangan itu tidak sempat kembali ke ruangan itu dan ingin menyuruh temannya atau rekannya untuk mengambilkan di ruangan tersebut dengan menitipkan KTP-nya itu sendiri. Yang selanjutnya itu kontrol lampu. Di situ dilihat ada modul Bluetooth dan smartphone. Nantinya di situ ada yang aplikasi yang namanya Arduino Bluetooth Controller, di mana di situ nanti akan dikontrol lampu kipas angin yang ada di dalamnya.
Kemudian yang terakhir itu apabila semua sistem bermasalah, sistematis, karena ini memang berbahaya apabila tidak dipakaikan keadaan darurat, karena apabila terjadi pemadaman lampu atau sistemnya bermasalah, maka kita tidak bisa masuk dalam ruangan tersebut. Jadi kita di situ gunakan selektor switch key, dan apabila terjadi pemadaman lampu, kita gunakan sebuah power bank dengan sebuah USB tipe mikro dengan model step up untuk memberikan tegangan 12 volt kepada solenoidnya sendiri. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima